Berlatar di negara Bulgaria, cerita diawali dengan memperlihatkan kejar-kejaran antara dua kelompok gangster terkuat di negara tersebut, yaitu kelompok Rander yang diketuai oleh Kali dan kelompok Malik yang diketuai oleh Ragab. Pengejaran itu sendiri terjadi akibat Kali yang diduga telah membajak emas batangan milik Malik, hingga tak lama Kali tak sengaja menabrak seorang wanita yang sedang melintas. Dia bernama Malik, seorang ketua gangster sekaligus saingan bisnis Kali. Saat ini Malik sedang memarahi Ragab karena telah gagal dalam menghentikan Kali saat pembajakan itu terjadi, yang ternyata Malik dulunya adalah mitra bisnis Rander saat masih berada di dermaga. वक्त था जब रणधीर मेरे साथ मिलकर डॉक्स में चोरियां किया करता था। Keesokan harinya, Kali kembali bertemu dengan si wanita yang kemarin tak sengaja ia tabrak. Niat hati ingin meminta maaf, Kali justru malah berkenalan dan mengetahui jika si wanita bernama Mira, di mana Kali yang merasa tertarik pun lantas minta nomornya dengan alasan ingin mengganti kerugian biaya rumah sakitnya. हाँ मतलब तुम्हारे नंबर पे मैं तुम हॉस्पिटल जाओगी तो वहाँ पे बिल तो मिलेगा ना तुम्हें। Karena hari ini ulang tahun adiknya yang bernama Pir, Kali dan Randir pergi ke asrama tempat Pir tinggal untuk memberikan sebuah hadiah. Namun di sana, Pir merasa tak begitu senang sebab ia tak bisa pulang ke rumah dan meninggalkan mereka begitu saja. Melihat hal itu, Kali berusaha membujuk Pir dan memberinya sedikit pengertian. अब वो अलग बात है कि हम एक नया घर बना रहे हैं। सच भैया I love you. Setelah berhasil membujuk Pir, Rander meminta maaf kepada Kali karena merasa jika dirinya sudah berlaku tak adil dan selalu menempatkan Kali dalam bahaya. Kemudian, ternyata Kali adalah anak angkat Rander yang sudah dibesarkan dengan penuh kasih sayang, sehingga Kali tak menghiraukan dan mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian berjanji tidak akan memberitahu Pir mengenai masalah ini. कभी वीर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम दोनों सगे भाई नहीं। खून वाली बात आप अपने मन से निकाल देंगे। Tak lama Kali mendapat telepon dari Mira yang mengajaknya makan di sebuah kafe. Bukannya memperhatikan apa yang Mira bicarakan, Kali malah asik memperhatikan paras cantik Mira yang membuat Mira sangat marah. Kemudian Mira mengatakan jika ada beberapa orang yang telah bersikap rasis terhadapnya, sehingga Kali berniat membantu Mira agar mereka tak mengganggunya lagi. इसलिए racist comments नहीं पास कर रहे हैं। Really? हाँ? सिर्फ ये बताओ, वो मिलेंगे कब? Berkat bantuan dari Kali, Mira merasa senang dan tak ingin Kali membayar biaya rumah sakit yang sebelumnya ia bicarakan. Di sana Mira mengaku sama sekali tak takut dengan apapun. Hingga tak lama, mereka dihampiri seekor anjing yang membuat Mira sampai ketakutan. हिलो मत, मीरा प्लीज। क्या वो वापस आने वाला है? Kali yang sudah sangat mencintai Mira lantas mengajaknya makan siang di suatu tempat. Namun karena Mira terus beralasan, Kali meminta Mira meluangkan waktu hanya 5 menit saja agar mereka bisa menikmati waktu kebersamaan. मुझे तुम्हारे सिर्फ 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट? Only 5. ओके डन। Beberapa hari berselang, Mira menepati janjinya untuk datang ke tempat yang sudah Kali tentukan. Dan benar saja, Kali memanfaatkan waktu 5 menitnya dengan mengajak Mira menikmati beberapa makanan, dibantu dengan kedua sahabatnya yang bernama Sakti dan Anwar, yang rela menjadi apapun demi melihat Kali bahagia. बेल्जियन चॉकलेट चिप। चॉकलेट चिप। Sebelum pulang, Mira meminta kepada Kali agar datang ke acara ulang tahunnya besok, tapi Kali tak bisa datang ke acara tersebut karena memiliki sebuah pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan, yaitu mengirim sebuah barang ke luar negeri. Tapi setelah melihat Mira merajuk, Kali berjanji akan pulang secepat mungkin demi menghadiri acara ulang tahunnya. ओके देन, मैं हर हाल में अपना काम खत्म करके। Keesokan harinya, Kali berangkat menuju ke rumahnya untuk mengantarkan paket yang sudah dipesan oleh pelanggan. Namun di tengah perjalanan, Kali mendapat hadangan dari kelompok tadi kenal sehingga tanpa Kali ketahui, rupanya kelompok tersebut dipimpin oleh Mira yang paling Kali cintai, di mana Kali yang mengetahui jika Mira adalah anak dari saingannya sendiri, yaitu Malik, yang hal itu tentu saja membuat Kali seakan tak percaya karena Mira telah tega membohonginya. क्या हुआ कि जैसे तुम्हारी पूरी दुनिया ही पलट गई? Terkait kecelakaan yang menimpa Mira, rupanya itu adalah rencana Mira agar anak buahnya dapat menghabisi Kali, tapi ternyata anak buahnya tak mampu menghabisi Kali, hingga Mira mengambil alih rencana tersebut demi mengambil kembali emas yang sebelumnya telah Kali ambil. आज बर्थडे मेरा है, लेकिन ये गोल्ड अपने डैड को मैं गिफ्ट करूंगी। Dari insiden barusan, Rander sempat berinisiatif melakukan balas dendam, tapi Kali yang merasa jika dirinya telah dikhianati pun melarang ayahnya untuk melakukan balas dendam dan ia akan bertemu dengan Mira untuk yang terakhir kalinya demi menyelesaikan masalah tersebut. मुझे एक बार मीरा से मिलना।
हेलो Stop the car, Mira. Tak berselang lama, Kali yang mengetahui di mana Mira berada, lantas menyusulnya kemudian meminta Mira agar segera menghentikan mobilnya. Akan tetapi, Mira tak sedikit pun memperdulikan ucapan Kali sehingga tanpa ada sedikit pun niat untuk balas dendam, Kali menyelamatkan Mira yang saat itu sedang dalam bahaya, yang ketika Kali berhasil menyelamatkannya, ia memperingatkan Mira agar tak pernah sekalipun menemuinya. आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना. Penyesalan memang selalu datang terakhir. Ya, itulah yang dirasakan oleh Mira ketika baru menyadari jika Kali benar-benar tulus kepadanya, sehingga ia bergegas menuju ke rumah Kali berniat meminta maaf atas kesalahan yang telah dibuatnya. Namun Kali sudah kepelang kecewa dengan Mira, yang membuat Mira langsung diusir saat itu juga. काली मेरी बात सुन काली काली Melihat Mira masih di depan rumahnya, Kali menghampiri Mira untuk menanyakan alasan kenapa ia tetap berada di sana, di mana Mira ingin meyakinkan Kali bahwa dirinya juga mencintai Kali, meskipun Mira sempat mengkhianati Kali. Tapi akhirnya, setelah hubungan mereka kembali membaik, Mira berniat memberitahukan kepada orang tua masing-masing. Tapi Kali sempat ragu dengan Malik karena akan menganggap Kali dan Rander bisa saja menipunya, di mana Mira yang ingin menjelaskan semuanya kepada Malik mengenai hubungan mereka berdua. Namun jika Kali menipu mereka, ia akan menembak Kali saat itu juga. तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी. Keesokan harinya, Kali dan Mira langsung bertemu dengan Rander dan berhasil meyakinkannya. Tapi Rander merasa jika Malik tak akan semudah itu menerima kehadiran Kali, sehingga Mira berjanji akan meyakinkan sang ayah bagaimanapun caranya. Tak lama Mira menemui Malik dan membujuknya agar merestui hubungan Mira dengan Kali, di mana Malik merestui hubungan mereka berdua karena tak ingin melihat Mira sedih tanpa Mira sadari jika Malik sudah merencanakan sesuatu. Thank you so much, Dad. मैं सब कुछ देख सकता हूँ पर तेरे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता. Tepat saat Kali dan ayahnya pergi ke kediaman Malik, Kali melihat adanya sedikit kejanggalan dari beberapa anak buah Malik, apalagi ketika menanyakan terkait keberadaan Mira, dan benar saja, Malik berniat menghabisi Kali dan Rander saat itu juga. Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, Raghab menelpon Mira untuk memberitahukan terkait Kali yang menipu mereka, meski pada kenyataannya Maliklah orang yang telah menipu Kali, sehingga Mira percaya begitu saja tanpa mendengar penjelasan dari Kali, apalagi ketika ia melihat Kali menodongkan pistol kepada Malik. Dari kejadian tersebut, membuat Raghab meminta Mira membawa adiknya pergi dari Bulgaria agar terhindar dari masalah kejaran anak buah Kali dan memulai hidup baru di sana. इशिता को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ और एक नई जिंदगी शुरू करो. Kali sendiri masih mencari keberadaan Mira untuk menjelaskan mengenai kejadian yang sebenarnya, namun Sakti dan Anwar meminta Kali agar melupakan semuanya demi kebaikan Pir dan meninggalkan Bulgaria, sekaligus memulai kehidupan baru, bahkan harus mengganti namanya menjadi Raj. साथ चलते हैं ना, एक नई जिंदगी शुरू करेंगे क्या? 15 tahun berlalu, kini Kali bekerja sebagai pemilik bengkel di salah satu wilayah India. Tapi kejadian 15 tahun lalu masih menghantui Kali saat dirinya ditembak oleh kekasihnya sendiri, di mana oleh sebagian orang, Kali kini dikenal sebagai sosok Raj. Good morning, Raj bhai. Kali yang masih terjebak di masa lalu sempat hulang-hulang di hadapan Sakti dan Anwar yang mencoba untuk menenangkannya, hingga tak lama mereka melihat ada seorang pencuri bernama Mani sedang dipukuli oleh para warga, di mana ketika Raj mendengar alasan pelaku melakukan pencurian, ia merasa iba terhadap Mani dan memberikan semua uang yang ada di dompet milik Sakti. शक्ति अपना वॉलेट दो प्लीज. आप रिलैक्स हो जाइए. मैं ये मणि को आप इतने मणि दे रहे भाई के लिए. Selanjutnya kita akan diperlihatkan dengan Pir dewasa yang saat ini bersama sahabatnya bernama Sidu sedang memacu mobil milik pelanggannya yang membuat Sidu ketakutan karena cara mengendara Pir terlalu ugal-ugalan. Di tengah perjalanan, Pir melihat seorang wanita cantik sedang duduk di pinggir jalan yang sedang membutuhkan pertolongan, sempat ingin menolongnya, tapi Sidu malah melarang Pir memberikan tumpangan karena menurutnya wanita akan selalu memberikan masalah. भाई तू लड़की को लिफ्ट नहीं देगा क्यों? क्या तेरे को पता है ना भैया क्या कहते हैं? क्या लड़की का दूसरा नाम होता है मुसीबत. Tak jauh dari sana, Pir berinisiatif mengerjai Sidu dengan cara mengajaknya buang air kecil, di mana ketika Sidu sedang melakukannya, Pir meninggalkannya begitu saja demi menolong si wanita tersebut sekaligus berkenalan, sehingga Pir yang mengetahui jika si wanita bernama Isita hendak pergi ke kantor kecamatan mengirim beberapa berkas untuk membuka sebuah restoran.
Tak lama Pir langsung memacu mobilnya dengan kecepatan penuh, meski di tengah perjalanan mereka sempat mendapat kesulitan karena terjebak macet. Namun ketika Ishita memegang tangannya, Pir langsung tancap gas dan sampai ke tempat tujuan tepat waktu. Ah, thank God it's open. Veer, you just made my day. Sepulangnya ke rumah, Pir sudah pasrah ketika melihat Raj tampak sangat kesal karena mobil pelanggannya rusak. Bukannya menolong, Sidhu dengan polosnya malah memberitahukan kejadian yang sebenarnya, sehingga hal itu membuat Pir langsung menjelaskan semua alasannya kepada Raj. भैया वो एक अबला नारी को हेल्प करने की वजह से हो गया। अबला नारी? हाँ, Malam harinya, tanpa Pir sadari rupanya Ishita pergi ke bengkelnya untuk memperbaiki motor milik Ishita yang sering mogok. Di sana, Pir mengambil kesempatan agar mendapat simpati dari Ishita dengan menceritakan bahwa si kakak lekas memarahinya. तुम्हें कॉर्पोरेशन ऑफिस छोड़ने के चक्कर में ना गाड़ी की ये हालत हो गई और उसकी वजह से ना भैया ने मेरी ये हालत कर दी। Saat sedang asik mengobrol, Pir dikejutkan dengan kehadiran Raj yang membuatnya berubah 180 derajat, kemudian mengatakan jika Ishita telah memprovokasinya agar melawan Raj, yang hal itu membuat Ishita sedikit bingung dengan sikap Pir yang tiba-tiba saja berubah. ओह, तो ये है तुम्हारे भैया? कैसे भाई हो? बेचारी की पढ़ाई लिखाई छुड़वा रही और जवान भाई को मारता है कोई ऐसे? Ishita yang percaya dengan semua bualan Pir lantas memarahi Raj karena telah tega menyakiti Pir, di mana Ishita meminta Pir agar melupakan kesalahannya saat itu juga. Namun karena Raj sangat menyayangi Pir, ia memberikan penjelasan terhadap Ishita jika Pir tak bisa memarahinya di hadapan Ishita. बहुत माफी मांगूंगा। ठीक है, थैंक यू। लेकिन तुम डरना मत। कोई भी प्रॉब्लम हो ना अगर तो मुझे फोन करना। Setelah Ishita pergi dan Pir yang meminta maaf, Raj lantas mengajak Pir makan malam bersama. Tapi Pir beralasan jika dia tak bisa makan sebelum membereskan mobil yang tadi ia rusak. Hingga tak lama, Sidhu dengan polosnya datang sambil memberikan makanan yang telah dipesan oleh Pir yang langsung diambil oleh Raj. Bahkan Sidhu juga memberikan secangkir kopi agar Pir dapat begadang semalaman. गुड नाइट भैया। गुड नाइट। चल ये ले कॉफी पी ले, तेरे को पूरी रात जागना है ना। Keesokan harinya Pir dibuat terkejut dengan sound system di mobil yang sedang diperbaiki. Ternyata sudah raib diambil seorang pencuri karena semalam Pir tidur dengan pulas sampai tak menyadari ada maling yang masuk. फिर से चोरी हो गई। Sementara itu, Sidhu pergi ke seorang penadah bernama Oscar untuk menjual barang hasil curiannya. Yang di sana, Sidhu tampak sudah akrab dengan Oscar karena sudah sering menjual barang-barang hasil curiannya. Dan ternyata, orang yang telah mencuri sound system itu adalah Sidhu seorang diri. Singkat cerita, setelah motor tersebut selesai diperbaiki, ia lantas mengantarkan motor tersebut ke rumah Ishita sambil menunggu teman-temannya datang. Pir menceritakan jika kemarin ia telah berbohong mengenai Raj kepada Ishita karena sebenarnya Raj sangat menyayanginya lebih dari apapun. इशिता मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। झूठ? मेरे भैया वैसे नहीं है जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। Tak lama, teman-teman Pir sampai di rumah Ishita yang langsung diperkenalkan oleh Pir mengingat ini adalah hari ulang tahun Jenny. Pir mengajak Ishita pergi ke pesta agar Ishita tak merasa kesepian. Meski sempat menolak ajakannya, Ishita akhirnya mau bergabung bersama Pir dan teman-temannya yang lain. प्लीज कम। कम ना इशिता। ओके ठीक है, आई जस्ट चेंज इनका। Sesampainya di tempat pesta, Ishita melihat si bapak pemilik kafe sedang diganggu oleh seorang pria yang bernama King, di mana ia berinisiatif untuk menolongnya dan melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tapi ternyata mereka malah melempar HP milik Ishita, yang membuat Pir tak terima dengan kejadian itu sehingga... चलो चलो निकलो निकलो हो गया भाई लोग। हीरो तू जानता नहीं है, छोड़ेगा नहीं किंग तेरे को। चल निकाल। Sepulangnya dari kafe, Pir dikejutkan dengan beberapa orang tak dikenal yang tiba-tiba menyerangnya, yang membuat Pir harus mendapat perawatan di rumah sakit saat itu juga. Melihat Pir terluka, Raj meminta Sakti dan Anwar menyelidiki siapa orang yang telah berani menyerang adik kesayangannya itu. Meski Raj sudah lama pensiun dari dunia kriminal, dan ketika sudah mengetahui siapa orang di balik penyerangan tersebut, Raj bersama kedua sahabatnya langsung pergi ke markas mereka dan inilah yang ia lakukan. कौन है वहाँ? Setelah berhasil melumpuhkan semua anak buah King, Raj lantas membakar seluruh bubuk terlarang yang ada di sana. Meskipun sempat mengancam jika King tak akan melepaskan mereka, tapi akhirnya Raj membalas orang itu dengan mengatakan jika saat ini Kali telah datang kepada King. कहना काली आया था। Keesokan harinya King dikejutkan dengan bubuk terlarang miliknya sudah hangus terbakar, di mana King mendengar jika orang yang telah membakar bubuk terlarangnya adalah Kali karena ia tak mengenali siapa Kali. Salah satu anak buahnya berspekulasi bahwa Kali adalah kakak Pir, sehingga King langsung pergi ke kediaman Kali saat itu juga.
Kedatangan King ke sana disambut kurang baik oleh Pir dan teman-temannya yang hampir saja membuat sedikit keributan. Tapi di sana Raj bersikap seolah-olah dia adalah orang baik yang takut pada kekerasan, yang mana hal itu membuat King berpikir bahwa Raj sangat takut ketika melihat sebuah pistol, meski pada kenyataannya Raj atau Kali merupakan seorang mantan ketua gangster yang paling ditakuti. Put that gun away. गन से डर लगता है डर तो सभी को लगता है सर लेकिन आज से डरने की जरूरत नहीं. Masih seperti pagi hari sebelumnya, Pir tetap saja ketiduran dan kembali ke colongan, di mana sekarang ia kehilangan lampu mobil impor langganannya yang tak lama Anwar membawa Mani ke sana karena diduga telah kembali mencuri. अरे मान ये क्या कर रहे? राज भाई ये है वो चोर, देखो क्या चोरी करके लेके जा रहा है. Demi mendapatkan lampu impor yang dibutuhkan, Pir bertanya kepada Mani mengenai tempat di mana ia bisa mendapatkan barang tersebut, di mana Mani membawa Pir ke toko loak milik Oscar. Di sana Pir dikejutkan dengan barang-barang di tempat Oscar yang mirip sekali dengan barang-barang yang telah dicuri dari bengkelnya, yang hal itu membuat Pir sangat marah, apalagi ketika mendengar jika si pencuri mendapatkan barang tersebut yang ia butuhkan. Karena Pir sudah sangat kesal dengan si pencuri, ia ingin sekali mengetahui siapa sosok si pencuri itu sebenarnya, dan ternyata orang yang telah mencuri di bengkelnya adalah Sidu, sahabatnya sendiri. Entah apa yang Sidu rencanakan, ia berhasil mengelabui Pir dengan semua bualan, bahkan sampai membuat Pir menangis dengan semua ucapan yang dikatakan Sidu terhadap Pir. तू सच बोल रहा है सिद्धू? इतनी मान मुसीबत से तो वो मोनिका आंटी पटी थी. Pada hari perayaan Natal, Pir mengungkapkan semua perasaannya terhadap Isita yang membuat Isita terharu dan seketika langsung menerima Pir menjadi pacarnya. Terkait hubungan mereka berdua, Isita berinisiatif memberitahukan hubungannya kepada kakaknya masing-masing. Isita sendiri sedikit meragukan Pir karena sebelumnya ia mengetahui jika Pir sangat takut kepada Raj. Tapi Pir meyakinkan Isita bahwa ia akan memberitahukannya, tetapi 28 मिनट हो गए भी कुछ बोलोगे पर्सनल फीलिंग शेयर करना चाहता हूँ. ओके ya benar saja Pir tak sanggup memberitahukannya kepada Raj dan malah melakukan beberapa hal konyol. Kemudian karena Isita sudah mengetahui hal itu, ia lantas menghampiri Pir dan mengatakan semuanya kepada Raj. Bahkan sebenarnya Raj ingin pergi menemui keluarga Isita. एक्चुअली मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहूँ अगर वो कल फ्री हो तो मुझे बताओ मैं आ जाऊँ ओके. Sesampainya di rumah Isita, ia dikejutkan dengan kakaknya yang ternyata adalah Mira, mantan kekasihnya dulu, di mana setelah Mira mengetahui jika Pir adalah adik Kali, ia tak merestui hubungan mereka berdua karena dulu Kali sudah merusak kepercayaannya. Bahkan Mira juga mengancam akan menghabisi Kali jika pergi ke sana lagi. आज इशिका के बारे में सोच के छोड़ दिया, फिर यहाँ आए तो जान ले लूंगी. Sepulangnya dari rumah Mira, Raj menceritakan semua yang tadi ia alami kepada Sakti dan Anwar, di mana mereka merasa kembali ke masa lalu, sehingga Raj berniat menghentikan Pir bagaimanapun caranya. हमें किसी हाल में भी वीर को रोकना होगा Singkat cerita, Pir yang penasaran dengan alasan hubungan yang tak direstui, lantas menanyakan secara langsung kepada Raj. Namun Raj tak sedikit pun menjelaskan alasan yang spesifik, karena Raj menganggap jika Pir tak boleh mengetahui masa lalunya. Demi mengetahui alasan kenapa Raj dan Mira tak merestui hubungan Pir dan Isita, Sidu berencana menanyakan hal itu kepada Sakti dan Anwar yang merupakan sahabat Raj sejak dulu. Akan tetapi, mereka berdua malah menceritakan hal konyol sampai membuat Sakti ambek-ambekan. इसका मतलब है उनका असली नाम रामलाल था रामलाल और रामलाल को सिर्फ होना पसंद था. Meski cerita yang dikatakan Anwar dan Sakti hanyalah sebuah tarangan, Pir dan Sidu rupanya percaya dengan semua ucapannya, sehingga mereka langsung menghampiri Raj dan merasa sedih dengan kehidupan masa lalunya. अरे अरे क्या कर रहे हो अरे क्या कर रहे हो अच्छा छोड़ो प्लीज क्या हुआ शक्ति भी और अनवर भी ने आपके पास्ट के बारे में हमें सब कुछ बता. Mendengar semua ucapan dari Pir dan Sidu, membuat Raj marah kepada Sakti dan Anwar karena merasa harga dirinya sebagai mafia jatuh begitu saja, karena ia sangat paham betul jika Pir akan melakukan hal yang lebih buruk daripada yang ia ceritakan. राज भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं क्योंकि मैं वीर को जानता हूँ जितनी उटपटांग तुम्हारी कहानी है उससे कहीं ज्यादा उटपटांग हरकत करने की सोचेगा. Sementara itu, Mani yang sedang berjalan-jalan di depan gereja melihat sebuah mobil yang ditinggalkan pemiliknya, sehingga ia mencuri mobil tersebut dan membawanya ke bengkel milik Raj tanpa mengetahui jika itu adalah mobil milik King. Bukannya mengembalikannya kepada King, Pir dengan polosnya malah berniat mengerjai King dengan memodifikasi mobil miliknya. Tapi sebelum itu, Pir meminta salah satu montir menyembunyikan mobil itu agar Raj tak mengetahuinya. गाड़ी छुपा देना और सुन भैया को मत करना. राज भाई को झूठ बोला तेरी आइटम के बारे में बताओ क्या? चल. Karena Mani mengatakan bahwa dia siap membantu Pir, Sidu dengan otak polosnya meminta Mani menyamar jadi seorang penjahat demi menyatukan kembali cinta Raj dan Mira yang telah lama usai dimakan waktu. आपको हमारे लिए गुंडे की एक्टिंग करनी पड़ेगी. गुंडे? राज भाई की लव स्टोरी अटकी हुई है. Niat hati ingin menakut-nakuti Mira, Mani malah mendapatkan serangan dari Mira yang membuatnya kesakitan. Melihat hal itu, Pir dan Sidu langsung pergi dari sana tanpa sedikit pun membantunya.
Melihat apa yang telah dilakukan Pir, membuat Raj terlihat marah kepada mereka semua karena merasa jika hal itu tak akan menjadi baik. Tapi di sana, Ishita ingin mengetahui alasan kenapa mereka berdua masih belum menikah sampai sekarang. Mendengar semua penjelasan dari Ishita, membuat Kali langsung terdiam saat itu juga. कि दी ने आपको पैसों के लिए छोड़ा तो क्यों उन्होंने किसी और से शादी नहीं की? Keesokan harinya, Pir merasa jika usaha yang mereka lakukan hanya akan sia-sia saja, di mana hal itu membuat Sidhu dengan otak mesumnya berencana memberikan tiket nonton kepada Raj dan Mira, sehingga Pir merasa jika itu adalah ide yang sangat buruk. आग जगह है कैसे एडवर्ड थिएटर में ना एक नई फिल्म लगी है दोनों को ना कॉर्नर सीट्स की टिकट दे देते हैं Tak lama, ada seorang montir yang menemukan tas yang diduga milik Mani, namun karena Mani merasa tak memiliki tas tersebut dan menduga jika tas itu dipenuhi oleh barang haram milik King, mereka langsung menembaknya saat itu juga. चला देते हैं ये ड्रग्स पूरा यूथ को बर्बाद करने वाले थे. Sementara itu, Raja yang saat ini sedang memperhatikan Mira, melihat Mira sedang diganggu oleh anak buah King yang menawarkan Mira agar menjual bubuk terlarang, yang hal itu tentu saja membuat Raja tak ingin melihat Mira terluka. ये तो काली है Singkat cerita, Raj diajak oleh Pir ke gereja yang ternyata itu adalah rencana Pir dan Ishita agar mereka dapat bersatu kembali. Hingga akhirnya mereka dihampiri oleh King dan antek-anteknya yang menanyakan terkait Kali kepada Mira. जोशुआ ने बताया that you are मीरा क्या तुम काली को जानते नहीं जानती. Masih bergelut dengan mobil milik King, Mani berniat menjualnya kepada Oscar yang notabene adalah seorang penadah barang hasil curian, di mana Oscar yang sangat senang dengan mobil yang dibelinya pun kemudian akan dijadikan sebagai kado pernikahan untuk adik kesayangannya. नोटों की गड्डी लक्स कोजी रूपा चड्डी चड्डी Sidhu yang saat itu sedang bersama Pir dihampiri oleh Jenny yang memberikan kabar baik mengenai kakaknya yang merestui hubungan mereka, sehingga hal itu membuat Sidhu merasa senang dan ingin segera bertemu dengan kakaknya tanpa Sidhu ketahui jika kakaknya Jenny adalah Oscar. कहाँ है मोनालिसा ऑस्कर भाई Mendengar jika Sidhu adalah seorang pencuri, Sakti langsung nyerenteng dan memukul Sidhu karena merasa malu mempunyai adik seorang pencuri. Tapi setelah mendengarkan alasan dari Sidhu, Raj memberikan pengertian kepada Oscar agar tetap merestui hubungan mereka berdua. प्लीज मान जाइए लेकिन मैं हाँ कैसे ओके मुझे ये शादी मंजूर है Melihat Ishita masih berhubungan dengan Pir, membuat Mira merasa marah karena Ishita tak mendengarkan ucapannya, meski Ishita sendiri tak mengetahui apa alasan Mira tetap melarang hubungannya dengan Pir. और वो प्रॉब्लम क्या है ये भी आप नहीं बता रहे. मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे होती. Tak lama setelah Pir sampai di rumah, Mira memberikan beberapa syarat jika ingin menikahi Ishita. Pir harus tinggal di sana dan meninggalkan kakaknya sendirian. Namun karena Pir sudah sangat menyayangi sang kakak, ia lebih memilih meninggalkan Ishita daripada harus meninggalkan kakaknya yang sudah memberikan semua hal yang ia inginkan. सॉरी मैडम आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस होगा लेकिन यहाँ होम डिलीवरी या टेक अवे का सिस्टम नहीं. Entah karena ingin menghancurkan hubungan Pir dan Raj atau karena kasihan kepada Ishita, Mira lantas menceritakan satu hal yang disembunyikan dari Pir, yaitu mengenai hubungan Pir dan Raj yang bukan saudara kandung, di mana hal tersebut membuatnya sedih dan seakan tak percaya dengan semua yang dikatakan Mira. Demi mengetahui kebenarannya, Pir lantas menanyakan hal tersebut langsung kepada Raj dan ternyata memang benar, mereka bukan saudara kandung. Meskipun begitu, Raj sangat menyayangi Pir lebih dari apapun dan menyembunyikan semua itu dari Pir karena tak ingin kehilangan adik kesayangannya. Bukan hanya itu, Raj juga mendengar jika Pir lebih memilih meninggalkan Ishita daripada harus meninggalkannya. इतना प्यार करता है मुझसे तो और क्या करा यार इतना Dari penjelasan yang dikatakan oleh Pir, membuat Raj langsung bergegas menemui Mira untuk menanyakan alasan Mira mengatakan semua itu. Di sana Raj menjelaskan jika orang yang membunuh Malik bukanlah dirinya dan mengatakan bahwa mereka telah dikhianati. Kemudian jika Mira tetap tak mempercayainya, Raj meminta Mira menembaknya saat itu juga. Setelah situasi semakin kacau, Raghav kembali datang setelah sekian lama tak bertemu. Di sana, Raghav mengatakan yang sebenarnya jika pada waktu itu Maliklah orang yang telah berkhianat kepada Kali dan semua yang telah dikatakan Kali adalah benar. नहीं चाहता था कि एक बेटी को ये पता चले. Akhirnya Mira menyetujui hubungan Pir dan Ishita setelah Raghav menjelaskan semuanya, di mana hal itu membuat Pir sangat senang apalagi ketika mendengar jika Mira mengizinkan Pir tetap tinggal bersama kakaknya. मेरी भी शादी होगी इसी तक अब हम लोग किचन में जाके चाय वाय Sementara Pir pergi bersama Ishita, Raj mengajak Mira mengelilingi rumahnya sambil menceritakan pekerjaannya saat ini, di mana ia juga sedikit terkejut dengan Mira yang masih mengetahui hobi lamanya dan melihat Raghav ada di sana. Yang tak lama, Oscar menghampiri mereka untuk memberikan undangan pernikahan yang akan dilaksanakan sebentar lagi. बारात देख के दूल्हा बनने का तो दिल नहीं नहीं, कर ऐसा रहा. कुछ भी- By the way, I'm Oscar.
Pada hari pernikahan Sidu, King datang bersama anak buahnya dan melihat jika mobil miliknya terparkir di sana, sehingga King meminta anak buahnya membawa orang yang terlibat dalam pencurian mobil tersebut demi mengetahui kemana bubuk terlarangnya hilang. जोशुआ यहाँ वो कौन आदमी है जो इस गाड़ी को अपनी गाड़ी बोल रहा है? ये सब क्या है किंग? करोड़ों की ट्रक चलाते हैं ऐसे तुम लोग? वीर वीर Melihat Pierre terluka karena pukulan yang diberikan King, membuat Mira yang berada di sana langsung memanggil Kali yang membuat King terkejut, kemudian menghabisi semua anak buah King yang berada di sana. Mira yang terkena tembakan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Kali, namun karena Pierre masih menganggap jika cerita yang dikatakan oleh Sakti benar, Kali tetap ingin merahasiakan hubungan masa lalu mereka berdua dan memulai hidup baru dari awal lagi. देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती